Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tablik dimanapun Anda berada, kembali lagi acara Taman Keluarga bersama TVmu Yogyakarta. Kembali lagi pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sabar merawat cinta. Tentunya sudah berada di tengah kami ada Ustadz Arif Barata. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustadz. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Semoga Mas Tarwoto dan seluruh pemirsa sahabat Tablik juga dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah, terima kasih juga pemirsa sahabat Tablik semuanya. Mudah-mudahan juga selalu sehat walafiat. Baik, tentang sabar merawat cinta Ustadz. Iya. Bagaimana ini ceritanya Ustadz? Ya, ini sungguh luar biasa sekali Iya. ya, Mas Tata, mungkin begitu panggilan akrabnya para Iya. pemirsa sahabat Tablik sekalian. Jadi apabila kita semua sudah berada dalam fase di keluarga yang usia muda atau mungkin yang usia setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun. Nah, ini kita bahkan mungkin kalau kilas balik gitu, Mas Tata, kita masih teringat bahwa ayo berkeluarga menggenapkan separuh agama. Kemudian ayo saling berkeluarga supaya kesejahteraan ekonomi, Nambah. kemudian kesejahteraan lainnya itu menambah, meningkat gitu. Selain silaturahmi, keluarga juga lebih besar anggota keluarganya. Nah, namun kemudian yang terjadi kadangkala malah sebaliknya. Iya, kok kita dapat ujian, dapat cobaan. Iya. Ini gimana ya, kok kebutuhan ada saja. Nih misalnya kita coba, mungkin ada yang masih ngontrak, mungkin ada yang pakai dulu rumah salah satu anggota keluarganya, atau malah alhamdulillah ini salah satu pewaris ini, jadi sudah mendapatkan rumah dari salah satu orang tua atau mertuanya dan lain sebagainya. Namun kemudian dalam berjalannya ternyata mulai tantangan ini mulai ada. Nih contoh, ternyata bayar listrik kalau tambah AC itu juga nambah ya, nambah juga. Bebannya banyak. Nambah daya juga nambah. Belum nanti kendaraan. Dulu mikir satu kendaraan, sekarang kendaraan istri atau suaminya juga ikut dipikirkan. Betul. Nah, kadang mungkin dari kendaraan itu juga membayar pajaknya juga bisa kelewat dan lain sebagainya. Termasuk apabila sudah punya amanah momongan anak, ya buah hati. Ya, ini juga banyak halnya dari yang kita harapkan sesuai dengan ekspektasinya, sampai yang kemudian kok ternyata anak saya setelah diperiksa ada banyak hal-hal yang sifatnya kesehatan dan lain sebagainya, atau mungkin ingin meningkatkan tapi ternyata biayanya tidak sesuai dengan yang kita bayangkan ya. Misalnya apa sih, extra fooding untuk meningkatkan gizi dari balita itu ternyata lebih mahal daripada kebutuhan orang dewasa. Betul. Dan lain sebagainya, termasuk apabila nanti sudah masuk ke usia sekolah, dan begitu pun juga termasuk dunia yang begitu kompetitif ini di dunia urban dan segala macamnya. Sekolah pilihannya juga luar biasa. Atau mungkin dari keluarga, dari ayah, kakek neneknya, mungkin ada juga yang mulai sedikit membandingkan. Kamu nggak mau ya nyekolahkan anaknya ke sini? Dia ini loh, TK sudah hafal sekian juz, sudah bisa baca tulis. Nah, ini kok masih belum. Nah, maka yang menjadi pedoman kita yang tidak boleh kita lupakan adalah, kurang lebih salah satunya adalah Quran surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, pemirsa sahabat Tablik sekalian, di sini kita mengingatkan bahwa Allah SWT selalu mengutus seluruh nabinya, termasuk yang terakhir ini Nabi Muhammad SAW, kepada kita semua itu untuk dicontoh. Tidak hanya tentang ibadahnya saja, ibadah mahdoh, namun juga khairu mahdoh, namun juga muamalah duniawiyah. Ini yang menjadi pedoman kita. Nggak boleh lupa bahwa Nabi Muhammad itu sesungguhnya diutus itu untuk rahmat bagi seluruh alam semesta, sesuai dengan Quran surat Al-Anbiya 107 tersebut. Nah, ini yang juga menjadi patokan kita, pedoman seluruh keluarga muda terutama, bahwa kita harus tetap ibadahnya tetap harus kuat. Sesuai apa yang telah diteladankan, telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pun demikian dalam hal-hal yang sifatnya khairu mahdoh, dalam hal ibadah-ibadah sunnah, ibadah yang dimubahkan, bahkan hal-hal muamalah duniawiyah yang itu juga akan mengarah kepada kebaikan. Jadi ada misalnya silaturahmi dengan tetangga, sangat dianjurkan. Siapa tahu di situ ada kenalan bisnis, mitra bisnis, atau kemudian
seperti Mas Tata ini ya pemirsa jamaah sekalian, beliau adalah seorang guru misalnya di rumah dengan tetangganya, oh anak saya masih kecil kayaknya butuh bantuan bimbingan belajar. Kalau masih ada waktu mungkin bisa ikut les bimbingan belajar kan begitu. Sosialisasinya harus ya, itu kan luar biasa menarik. Oh istrinya bisa ini juga ya ngajar TPA juga. Nah ini juga luar biasa. Dan malah bisa dimanfaatkan oleh lingkungan sekitar ya, di musola terdekat, di masjid segala macamnya. Pun demikian dengan kemitraan dengan bisnis, usaha kita punya apa, dengan masuk grup WhatsApp, warga lingkungan dan segala macamnya. Biasanya. Ya ini yang ujian tersebut memang ada, dan itu harus ada karena Allah SWT akan memberikan ujian atau cobaannya kepada seluruh umat hambanya. Untuk apa? Ya untuk bisa naik kelas menuju tingkat takwa iman yang berikutnya. Begitu Mas Atta. Baik, menarik sekali Ustadz. Tadi ada disinggung juga tentang silaturahim yang menambah, dan itu kan ada istilah, ada hadisnya ya. Iya benar. Menambah silaturahim bisa menambah rezeki umur juga. Ini kan berkaitan dengan sosialisasi dengan masyarakat. Makanya kita harus tetap bersabar walaupun banyak ujian. Betul ya. Nah, ya ini juga tentu dalam silaturahmi dengan berhubungan dengan tetangga, kerabat, itu juga mungkin tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Betul. Jadi ada yang, ternyata tetangga kita ini kok agak beda ya. Beda, mungkin tidak, kok pertamanya awalnya baik, kok sudah mulai pinjam barang-barang kecil kok ngembalikannya agak lama misalnya, contohnya begitu. Kalau awal-awal mungkin menarik memelah, tapi ini juga mungkin perlu ini adalah sebuah seni berkomunikasi dan berkeluarga dengan bertetangga dan lain sebagainya. Nanti dicoba saja, kira-kira kalau memang sudah mulai agak menyusahkan ya dibatasi komunikasi, tapi tidak boleh memutus silaturahmi itu. Ada batasannya ya. Karena ujian dalam silaturahmi itu pun juga nanti juga akan meningkatkan kelas kita. Siapa tahu, wah ini warga baru, keluarga muda ternyata kok oke juga ini komunikasinya, membina hubungan, aktif di kampung walaupun sibuk kerja, dalam keadaan suasana mungkin ekonomi itu yang masih seperti ini. Seperti itu ya, relate sekali ya. Selama ini baru bergabung dengan sekitar, terus ketahui wah ada heboh banget pemirsa. Belum nanti ibu-ibunya ada sendiri kan, kelompoknya ada Dasawisma, ibu PKK, macam-macam semuanya. Nah, kalau terlalu aktif dalam tanda petik ya, itu nanti dijadikan koordinator, dijadikan ketua, pun demikian juga bapaknya atau suaminya dijadikan pengurus RT dan lain sebagainya ya, begitu. Baik Ustadz, luar biasa. Dan sekali lagi sahabat tablik yang ada dimanapun, karena nanti banyak masih yang harus dikupas Ustadz ya. Kita akan jeda setelah pesan berikut ini.
Kembali lagi pemirsa sahabat tablik dimanapun berada, masih bersama Ustadz Arif Barata. Si semangat Ustadz? Ya, alhamdulillah. Ya, semangat. Tadi sudah luar biasa dikupas tentang sabar dan ujian-ujian yang dan keteguhan untuk meningkatkan keteguhan hati dalam berumah tangga. Ini ujian-ujian seperti apa sebelumnya Ustadz yang harus kita kuatkan Ustadz? Nah, benar sekali para pemirsa sahabat tablik sekalian. Jadi Allah SWT ini juga memberikan kejelasannya, memberikan detailnya apa saja sih sebenarnya ujian atau cobaan yang dimaksud tadi ya dalam tentunya kalau dalam bidang ini adalah bagaimana kita mengarungi bahtera keluarga yang masih muda usianya, maka masyarakat ya dalam Quran surat Al-Baqarah 155 a'udzubillahi minasyaitonirrajim walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabasyiris sabirin, yang terjemahannya kurang lebih kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kemudian kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Nah, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad SAW kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini juga dijelaskan secara detail ternyata bahwa apa yang dimaksud dengan ujian itu antara lain yaitu ketakutan, ketakutan atau kekhawatiran kita, wah akan hari esok gitu ya. Jadi wah besok ini apalagi ya coba ini kok bayarnya tagihan SPP-nya segini, ini sudah mulai kemah misalnya, sudah mulai ada studi tour ya, atau anaknya ada yang mulai tutup tahun, kayaknya tinggal lulus nih sudah tinggal, tapi ternyata ada tagihan untuk mengikuti acara pelepasan tutup tahun dan segala macamnya. Pun demikian untuk keluarga juga pun harus demikian. Misalnya ada yang sedang istrinya sedang mengandung hamil, ini harus ya diperiksakan ke dokter. Dokternya boleh nggak sih hanya bu bidan saja atau harus yang spesialis obskin gitu, kandungan. Kalau terus kemudian mulai membandingkan. Nanti kalau di obskin nanti akan lebih teliti lagi mungkin seperti itu, akan lebih detail lagi apa yang dikeluhkan oleh ibu atau istri tersebut. Itu juga kekhawatirannya. Kemudian ada bayangan macam-macam kan, media sosial itu macam-macam ya para pemirsa sahabat tablik. Ada yang anaknya terlahir dengan sempurna luar biasa, ganteng, cantik, pinter dan segala macamnya. Ada yang pun demikian Allah akan menguji kita dengan berbagai hal dari anak buah hati kita. Nah, itu tidak perlu kita risaukan karena dari Quran surat Al-Baqarah ayat 155 tadi. Kekhawatiran akan hari esok itu insya Allah akan menjaminnya sesuai dengan tingkat kemampuan dari masing-masing hambanya. Dan tentunya hambanya harus tetap istiqomah dalam beribadah ini tidak boleh lepas. Maka kemudian apalagi ujian ya. Yang kedua adalah tentang kelaparan. Nah, ini kelaparan tadi. Wah, ini tergantung juga nih ya. Kelaparannya ini kelaparan apa dulu ya kan. Kalau tergantung dari latar belakang keluarga masing-masing. Nah, kalau memang keluarganya sudah terlahir dengan pola yang hidup yang sederhana, maka insya Allah apapun ujian ekonominya insya Allah bisa dilewati secara pelan-pelan. Namun kalau sudah mulai terbiasa dengan kehidupan yang ya sudah settle seperti itu ya, sudah, kalau dalam bahasa Jawa itu ada nih pemirsa sahabat tablik, istilahnya lahir guyu gitu, ada lahir mesem. Jadi ini istri atau suami terlahir dari keluarga yang sudah kalau bahasa istilah sekarang itu the have gitu ya. Jadi sudah oke gitu. Kalau tiba-tiba bina hubungan keluarga, kakek nenek udah stop nih subsidinya nih, donasinya sudah berhenti. Lah sudah mulai ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga mulai tipis gajinya. Nah, akhirnya habis. Maka kita pun dalam hubungan keluarga ini juga mulai adanya manajemen, tidak hanya manajemen tentang pengaturan komunikasi juga, namun juga manajemen keuangan. Ini siapa anggaran yang mau ditabung, misalnya kedua-duanya menjadi karir juga, suami istri, atau suaminya untuk kehidupan sehari-hari, istrinya untuk tabungan, atau memang semuanya untuk kehidupan sehari-hari semuanya. Ada skala prioritas. Nah ini juga. Nah, maka fikih skala prioritas itu juga penting juga. Fikih al-awliyat, bagaimana kita memprioritaskan apa yang harus didahulukan. Nah, apakah ada aturannya? Tentu tidak, karena ini masuk dalam ranah muamalah duniawiyah para sahabat tablik. Jadi apakah mau memprioritaskan tentang pendidikan anak, tentang kesehatannya, atau tentang
Yang penting kita hidup sesuai dengan kelihatan standar lah. ya, bergizi. Ya. Nah, tapi ya memang perlu hati-hati Iya. karena nanti standarnya ini apa, standar dengan tetangga, standar dengan keluarga, belum mampu cukup punya kendaraan roda 4 memaksakan untuk kredit diri, ya. Kecuali memang kreditnya itu mungkin kredit syariah dan itu memang bermanfaat. Artinya kendaraan ini untuk operasional, ada yang untuk ojek online seperti itu ya, dan lain. Satu lagi, ya, sudah ada yang dijaga ke bahasa Jawanya itu untuk ngangsurnya itu loh. Nah ini ini juga bahaya kalau belum benar-benar siap. Iya, jaga kayak kakek neneknya terutama ya. tinggal alih-alih malah semuanya tinggal habis ketuk pintu ya. Simbah nih ada kekurangan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua apa lagi ini pemirsa jemaah sekalian, tadi setelah kelaparan tentunya semua yang kedua itu tidak akan lepas dari tentang kekurangan harta. Nah, ini juga penting juga tentang manajemen keuangan tersebut. Insya Allah apabila Allah telah mencukupkan seluruh rezekinya kepada seluruh makhluknya, maka apapun itu selagi kita tidak berlebihan, maka insya Allah itu sudah dicukupkan. Akan tertata dengan sendirinya. Akan tertata dengan sendirinya insya Allah. Dan pun sekaligus juga termasuk jiwa itu kaitannya dengan kesehatan, baik itu kesehatan keluarga, kesehatan semuanya, bagaimana menata ini apa sih yang dikonsumsi oleh suami istri termasuk anak-anak, ini sehat enggak? Ini sudah mulai dipilah-pilah ini. Nah, ayo siapa yang masih macam-macam ini konsumsinya ya mulai dibatasi. Ada juga pengalaman-pengalaman pribadi untuk saya sendiri, kan udah mulai berumah tangga nih jalan. Kadang saya juga berpikir pemirsa, besok mau apa lagi ya yang kita makan. Tapi karena kami yakin, kan tadi yang sampaikan Ustadz ya di surat Al-Baqarah tadi itu memang benar-benar harus kita yakini, dan sahabat tablik semuanya juga tahu kita itu di keluarga juga penuh tantangan, penuh resiko, tapi kita harus dihadapi bersama-sama. Nah gitu. Dan pada kesempatan yang baik ini juga tadi Ustaz nyampaikan tadi silaturahim juga dijaga, dan yakin kedepannya pasti ada. Itu ya Ustaz ya. Ya benar. Ya begitu Mas Tata, yang kemudian maka Allah SWT menutup dalam Quran surat Al-Baqarah 155 tersebut dengan sampaikanlah wahai Nabi Muhammad SAW kepada umatmu bahwa kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau ada bahasa orang sabar pasti kesal, tidak begitu ya, tapi Allah sudah menguatkan di seluruh ayat-ayat sucinya maupun hadis yang telah disampaikan pula oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan hanya mengandalkan kata sabar ya, tapi harus ada usaha juga. Ada usahanya juga. Baik, sahabat tablik luar biasa, semakin menarik dan semakin menantang untuk materi kesempatan hari ini, dan kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.
Sahabat tablik dimanapun berada, kembali lagi saya Tata bersama Ustadz Arif masih setia menemani pemirsa, dan tadi sudah kita sedikit banyak tentang sabar merawat cinta. Tadi benar-benar sabar harus tetap kita jaga dan kita pegangi itu Ustadz ya, dengan mungkin ada harus tetap beribadah dengan kuat. Ini hubungannya apa sebenarnya Ustadz? Karena ibadah itu katanya tidak hanya sholat, dan harus dijaga benar-benar pemirsa. Bagaimana Ustadz? Nah, pemirsa sahabat tabligh sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala kita akan sampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah Subhanahu wa taala memberikan terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Nah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Di sini sudah sangat gamblang sekali, sahabat tabligh, bahwa kita dalam beribadah itu tidak boleh meninggalkan, tidak boleh tertinggal sedikit pun, apalagi sholat wajib, sholat 5 waktu, sholat fardu itu. Dan apabila kita akan meningkatkan kapasitas itu, bisa dengan ditambah dengan sholat rawatib, ada rawatib ba'diyah, ada qobliyah. Pun demikian, atau meningkatkan kualitasnya. Misalnya datang lebih awal di masjid atau musola atau dilanggar gitu ya. Bukan sholatnya yang dilanggar ya, tapi dilanggar ya. Bahkan sebelum azan. Nah ya, sebelum azan. Siapa tahu nanti malah dirangkul untuk menjadi bagian dari takmir. Coba muazin, karena bapaknya yang muazin sudah sepuh sangat gitu. Oh ternyata suaranya oke nih, bagus ini. Kemudian beralih, dan itu cara meningkatkan kualitas kita dalam beribadah. Hablum minallah, kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya. Pun demikian ada banyak ibadah yang sifatnya sunnah. Ada sedekah, ada membaca Al-Qur'an, ada meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an kita. Kemudian ini pemirsa sahabat tabligh sekalian, ini Mas Tata ini juga belajar tentang metode Umi gitu. Itu meningkatkan kualitas beribadah dalam hal membaca Al-Qur'an. Ada yang dengan meningkatkan hafalannya, dengan menjadi hafizah begitu ya, baik suami maupun istri dan lain sebagainya. Dengan sedekah, walaupun mungkin dengan sedikit-sedikit, tapi rutin, itu juga insya Allah akan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, sekaligus mendekatkan kita. Nah, maka di sela-sela ibadah kita, itulah kita berdoa kepada Allah. Kita meminta, bahkan kita boleh dan malah justru dianjurkan untuk curhat. Ya Allah, ini saya sudah berusaha untuk membina hubungan keluarga dengan baik, dengan restu, dengan doa seluruh orang tua, mertua, keluarga. Kok begini, masih begini, ini bagaimana? Saya mohon bantuannya, saya mohon solusinya. Tapi kita tidak boleh mendikte Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta, kita berusaha, ikhtiar plus doa. Nanti kita kemudian jatuhnya adalah tawakal. Kita pasrah, tapi pasrahnya itu sudah maksimal banget. Nah, jadi seluruh ibadah wajib, ibadah sunnah sudah jalan semuanya. Nah, ini insya Allah oke tadi, karena yang menjadi penutupnya adalah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi jangan khawatir, Allah akan selalu bersama kita. Dan demikian pula Mas Tata, Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan dalam firman-Nya dalam Quran surat Asy-Syura ayat 43, "Walaman sabara wa khafara inna dzalika lamin azmil umur." Yang terjemahannya, akan tetapi sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Nah, ini keluarga muda itu biasanya egonya ini suami istri, istrinya mungkin pingin dimanja gitu kan. Ada istilah ya, kalau istri atau perempuan itu tidak mau mengucapkan minta maaf. Ada ini mungkin jadi rahasia umum ini, atau mungkin yang belum berkeluarga ini perlu tahu juga ini rahasianya. Karena kalau tidak biasa mengungkapkan maaf itu memang benar-benar saya rasakan. Nah iya, itu pengalaman pemirsa. Jadi mungkin semua keluarga pernah mengalami hal yang seperti itu ya, yang saya alami juga. Karena permohonan maaf itu memang benar-benar harus kita berani dan kita
tanpa ada malunya ini. Jangan gengsi loh sama pasangan sendiri kan. Betul. Padahal kalau menyuruh orang lain, ayo minta maaf itu enak sekali. Iya, tapi ketika kita ada masalah dengan istri sendiri malah kita jadi susah. Kalau dalam istilah sekarang itu biasanya suaminya defend dulu atau suami istri. Wah, tadi itu kesalahannya gini-gini segala macam, menjelaskan macam, tapi maaf itu tidak pernah terucap. Lah ini padahal ada perintahnya dalam Quran Asy-Syura ayat 43 tadi. Adapun juga cara merawat keluarga itu tetap sakinah mawaddah warahmah itu juga salah satunya dengan ayo siapa duluan yang mau mengucapkan kata maaf itu. Maaf, terima kasih ya. Itu juga adalah kata-kata yang sangat singkat sekali tapi terasa begitu mahal harganya. Betul, itu termasuk kalau di sekolah, dunia sekolah itu ada kata-kata ajaib. Ada terima kasih, ada tolong, ada minta maaf. Ya, itu termasuk itu luar biasa sekali ya. Kalau kita mendahului itu rasanya memang kita merasakan sekali, tapi kalau harus ditekan, disuruh itu rasanya belum dari lahir itu. Belum lahir. Masih apalagi kalau perempuan ya, pemirsa sahabat tablik sekalian, ini biasanya peka. Ini maafnya nggak tulus nih, harus yang tulus. Terus diucapkan, masih nih, maaf tapi wajahnya masih tidak plong ya, masih ada komanya belum. Persyaratannya apa? Itu. Nah itu pemirsa sahabat tablik sekalian. Luar biasa. Baik pemirsa sahabat tablik, dan kayaknya ini sudah di ujung acara Ustadz. Bagi mungkin ada closing statement tentang sabar merawat cinta tadi, termasuk untuk keluarga muda ataupun keluarga yang mungkin sudah lebih lama berkeluarga, ada momongan dan lain sebagainya. Ini kaitannya dengan sabar tadi, ujian-ujian itu untuk meningkatkan kualitas kita sendiri, baik kualitas keluarga, kualitas dari hubungan sosialnya, hablum minallah dan hablum minannasnya. Mungkin ada closing statement untuk pemirsa sahabat tablik, monggo Ustaz. Baiklah pemirsa sahabat tablik dimanapun Anda berada, perlu kita ingatkan tadi juga sudah di-spill baru saja oleh host kita Mas Tata, bahwa hubungan dengan Allah, hablum minallah ini juga harus kuat selalu dan bahkan justru harus semakin ditingkatkan. Betul. Baik kualitas maupun kuantitasnya. Pun demikian hablum minannas tadi juga sudah disampaikan, hablum minannas itu tidak hanya hubungan kita kepada suami istri, namun juga apabila kita sudah mendapatkan amanah buah hati juga kepada anak kita, bagaimana kita mengajarkan anak kita untuk berbuat baik kepada orang tuanya, bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah sebuah kewajiban dan nilai pahalanya sungguh luar biasa, termasuk bagian dari amal jariah nanti bagi kedua orang tuanya. Dan setelah di luar keluarga juga ada kerabat, tetangga, keluarga yang lebih besar, kakek neneknya dan lain sebagainya. Dan tentunya 3 kata ajaib tadi ya. Terima kasih. Terima kasih untuk mengucapkan apapun itu, sedikit apapun itu, bahkan hal yang mungkin normatif atau yang wajar dilakukan kehidupan sehari-hari. Ada kalanya suami atau istri perlu mengucapkan, terima kasih ya, udah kok bersih nih ruang tamunya. Contoh kecil sekali yang mungkin itu terlupakan karena itu sudah menjadi seperti sewajarnya, tapi itu sangat penting sekali. Bahkan saat kita minta tolong dong, ini diambilkan, minta tolong agak minggir sedikit ya, mau jalan dan sekalian, itu hal yang sangat sederhana sekali. Pun demikian tadi yang paling susah tadi apa? Kata maaf. Nah ini, ayo sahabat tablik sekalian, mungkin mulai dari sekarang coba yuk didiskusikan, dimusyawarahkan. Ayo siapa dulu yang mau minta maaf, itu tidak boleh gengsi ya, terutama laki-laki ini mungkin juga, dan istri ayo yuk mulai belajar yuk. Egonya, mungkin mulai dihitung dalam 1 minggu sudah mengucapkan kata maaf kepada suaminya berapa kali. Jangan-jangan belum pernah ini. Hanya setahun sekali. Lebaran sekali pada Masya Allah, hanya pada Lebaran Idul Fitri saja ya. Terlalu ya. Nah, maka yang menjadi mahfuzat atau kata-kata mutiara yang ini bukan termasuk dalam hadis adalah man sabaro zahiro, yang artinya barang siapa yang bersabar ia akan beruntung atau berhasil. Beruntung berhasil ini tidak yang hubungannya langsung, tapi juga karena dengan bersabar maka Allah akan menolong kita melalui banyak macam pintunya yang kadang tidak kita sangka-sangka akan melalui kemana. Dengan 3 kata ajaib tersebut tadi juga Allah akan menjaga kita, merawat kita. Mungkin rezeki kita akan lebih lancar, saling mendukung sesama pasangan, dan semuanya tentu kapasitas lebih optimal lagi, termasuk dalam merawat keluarga sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mulai dari keluarga yang usianya masih dini hingga seterusnya sampai takdir yang kemudian memisahkan. Masya Allah, luar biasa Ustaz Arif Barata.
kesimpulannya untuk materi pada kesempatan Taman Keluarga kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan sahabat tablik juga semakin memahami dan kita sebagai keluarga-keluarga sakinah mawaddah warahmah tetap menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang terbaik dalam keluarga kita masing-masing. Terima kasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Nasrun minallah wa fawatum qorib, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.